siapkan dulu alat tulisnya, pulpen, bukunya, kemudian Al-Quran yang berkaitan dengan perjalanan kita. Kita harus disiapkan. Gimana siap semua? Ya. Jadi nantinya kita bersihkan dulu di bawah meja. Baik anak-anak semua, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Said, Yaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Qabla nadrusu hadal yaum hayya nabda bi qiraati abata. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Ya baik, anak-anak semua sebelum kita lanjut materi saya absen dulu. Yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua. Yang tidak hadir semua. Baik anak-anak semua, sebelum kita lanjut materi pada hari ini, siapa yang bisa menjelaskan materi kita minggu? Ya silakan. Mengenai kaitan materi minggu lalu yaitu tentang kebaikan, kaitannya dengan taat pada aturan, yaitu semisal contohnya pada saat berlomba atau berlomba di hari Porseni, kita tidak boleh melakukan kecurangan atau melanggar aturan yang telah dibuat oleh panitia Porseni karena termasuk tidak melanggar aturan, yaitu berkaitan dengan perbuatan kebaikan. Ya, bagus sekali. Ya, benar. Ya, apa dulu? Ya, baik anak-anak semua, sebelum kita lanjut, kita perhatikan dulu. Ini artinya kompetensi dasar dan ada juga tujuan pembelajaran. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Ya, silakan akan bacakan. Kompetensi dasar 1.1. Terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini, maka peserta didik mampu 1. Membaca Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 59 dan hadis terkait sesuai dengan kaidah tajwid dan makhraj huruf. Yang pertama tujuan pembelajaran yang harus kita capai, bagaimana kita mampu membaca Quran surah Al-Maidah ayat 59. Ya, bagaimana anak-anakku capai? Jadi sebentar saya suruh membaca, kemudian selanjutnya kita lanjut. Ini ada yang pertama, ini kaitannya dengan materi kita. Siapa yang bisa menjelaskan tentang gambar pertama ini? Siapa yang bisa menyebutkan? Silakan silakan. Pertama yaitu terlihat beberapa orang sedang menjalankan salat 5 waktu, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala atau aturan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan salat 5 waktu secara berjamaah. Ya, bagus sekali. Ya, untuk gambar kedua, siapa yang bisa memberikan? Ya, silakan. Anda. Baik, langsung saja. Untuk gambar kedua yaitu memperlihatkan seorang anak yang taat pada aturan Rasul, yakni menjaga kebersihan, yang dimana kebersihan adalah sebagian daripada iman. Ya, bagus sekali. Ya. Yang gambar terakhir, ini apa yang kita simpulkan? Gambar ketiga. Ya, silakan Anda. Gambar ketiga yang bisa saya simpulkan yaitu ada seorang siswa yang sedang melanggar aturan dan ada seorang polisi yang memberikan penyuluhan bahwa kita harus taat kepada norma-norma dan aturan pemerintah. Ya, bagus sekali. Ya.
Ya, jadi ini gambar, ada 3 gambar kaitannya dengan materi kita, yaitu bahwa kita harus pahami bagaimana kita taat kepada aturan. Yang pertama, aturan kepada Allah. Yang kedua, ya, yang ketiga, ya, pada pemerintah. Ya, baik, kita selanjutnya kita pengertian tentang taat. Siapa yang bisa membacakan? Anda? Ya, ini tentang taat. Ya, silakan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin atau yang lainnya. Di sekolah terdapat aturan, di rumah terdapat aturan, di lingkungan masyarakat terdapat aturan, di mana saja kita berada pasti ada aturannya. Aturan dibuat tentu saja dengan maksud agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Mustahil aturan dibuat tanpa ada tujuan. Oleh karena itu, wajib hukumnya kita menaati aturan yang berlaku. Ya, bagus sekali. Jadi itu tadi tentang taat pada aturan. Jadi kita sudah pahami bahwa aturan itu dibuat untuk bagaimana kita menaati aturan itu, wajib hukumnya selama aturan itu, terutama aturan yang dibuat oleh para pemimpin. Ya, jadi biasa ada pemimpin yang memerintahkan untuk kejelekan, maka itu tidak wajib diikuti. Selama diperintahkan untuk kebaikan, maka wajib diikuti. Ya. Misalnya di ayat tentang taat kepada aturan. Siapa yang bisa baca? Ya, silakan. Ya, silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiqullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, Masya Allah, bagus sekali suaranya. Jadi kita baca dulu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita harus perhatikan hukum bacaannya. Dan mudah-mudahan yang kita mendengar selanjutnya kita bacakan dengan ayatnya. Ya, kan tadi sudah dibacakan, tapi diperhatikan ayatnya. Hukum dalilnya, penerapan hukum dalilnya. Kalau kita membaca Al-Quran, diperhatikan hukum dalilnya atau hukum bacaannya. Ya, ini ada contoh yang pertama, ya ayyuhalladzina, itu hukum bacaan jais mufasil. Alasannya mat asli bertemu dengan huruf alif ya, begitu semua yang selanjutnya diperhatikan semua. Jadi mulai dari kita semalam sampai membaca ayat diperhatikan apanya tadi? Hukum tajwidnya atau kaidah tajwidnya. Ya, surah An-Nisa. Ya, siapa yang bisa baca anak-anakku semua? Ya, silakan. Ya, di belakang. Ya. Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 59. Setiap umat Islam wajib taat dan patuh terhadap Allah, Rasul dan ulil amri. Terhadap ulil amri, apabila pemimpin pemerintah itu benar, maka wajib ditaati. Tetapi kalau ulil amri itu tidak benar, maka tidak wajib ditaati. Apabila terjadi perselisihan dalam suatu urusan, maka harus kembali kepada Allah dan Rasul. Ya, jadi ini kandungannya. Surah An-Nisa surah keempat ayat 59. Jadi setiap masalah wajib menjalankan perintah Allah, Rasul dan ulil amri. Dan ketika ulil amri memerintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak wajib hukumnya untuk diikuti atau mengikutinya. Jadi ini ya sebab-sebab turunnya ayat. Jadi baca, langsung saja kita baca terjemahannya supaya kita pahami atau ini kandungannya. Ya, siapa bisa baca kandungannya? Ya, silakan dibaca. Isi dan kandungan hadis tersebut, Islam memberi garis yang jelas bahwa seseorang boleh saja taat kepada siapa saja, asalkan ketaatan itu tidak menyimpang dari aturan Allah dan Rasulnya. Misalnya menaati aturan berlalu lintas, aturan di sekolah, berbakti kepada kedua orang tua, dan patuh kepada pimpinan yang
di lingkungan kerja. Ya, bagus sekali. Itu kandungan hadisnya. Ini hadis tentang taat pada aturan. Jadi ini ada dua lagi yang menjelaskan tentang taat. Yang pertama dari Al-Quran. Quran surah apa tadi? Surah ya ayat 59. Kemudian hadis tentang taat diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari. Ya, ini dua dalil. Kemudian bagi kelompok ini ada tugas kelompok, yaitu bagaimana kita mencari hukum bacaannya. Quran surah An-Nisa, surah keempat ayat 59. Jadi sekarang saya bagi kelompok dicari hukum kaitnya. Ya, jadi kelompok satu, ini 5 orang, yaitu ini kelompok Abi Thalib. Jadi ini kita kerja sekarang. Jadi kita kota-kota 5 orang. Jadi cari sekarang hukum kaitnya. Setelah dikerja, kita presentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Buat. Ya, silakan. Silakan dibacakan, dipresentasikan. Jadi kelompok lain silakan diperhatikan. Penerapan hukum tajwid Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 59. Yang pertama yaitu mingfu, hukum bacaan ikhfa, karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa yaitu ba. Simpulkan. Adapun kesimpulannya yaitu satu, pentingnya menaati pimpinan agar roda pemerintah berjalan dengan baik. Makin baik kepemimpinan, makin baik pula rakyatnya. Hidup menjadi tenang dan tentram, kehidupan lebih tertata dan mudah dijalani, hidup efektif dan efisien, tidak buang waktu, mendapat kemuliaan dan sesama manusia, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu hikmah dari taat pada aturan. Ya, baik anak-anak semua. Jadi pertama pada hari ini yaitu materi kita tentang taat pada aturan. Yaitu yang pertama taat yang di peraturan yang dibuat oleh Allah. Yang kedua, yang ketiga, ya. Jadi ini 3 yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak semua, bagaimana perjalanan kita hari ini? Ya, baik. Ya, jadi anak semua harus semangat semua. Ya. Ya. Jadi ini kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca Quran surah Al-Fatihah. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, baik anak semua. Jadi mari kita mengakhiri pelajaran pada hari ini dengan berusaha membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.